ditemukan di area makam keramat ini ya, sebuah mustika atau batu, iya semacam mustika putih, kemudian ada bergurat-gurat warna kecoklatan gitu loh. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, Yo Kang Aga. ini memang banyak fosil-fosil batuan-batuannya, terutama batuan apa ini Pak ya? Ini kayak Apa Kang? batu akik ini kah? Nah ini ya. Barangkali jimat itu. Nah iya, mungkin mustika mungkin Pak. Mustika dari Waliullah ini Pak. Ya, bisa ini. jadi. Nah ini tembus ini. Ini kalau dikasih nggak bawa korek apa senter Pak ya? Nggak apa. Nah ini semacam batu akik. Nah ini coba bisa didekatkan kan ini ya. Nah ini batu akik ini. Nah batu akik ini. Nah ini tembus ini. Nah kita tidak sengaja ya ditemukan di area makam keramat ini ya, sebuah mustika atau batu, iya semacam mustika putih, kemudian ada bergurat-gurat warna kecoklatan gitu loh. Nah ini masih alami, jadi belum ini masih alami sekali. Jadi kita temukan tidak sengaja di dataran ini. Mungkin kita coba cari yang lainnya ya. Nah ini lokasinya tuh memang munggah lur, atau bikin ngos-ngosan gitu lur. Tinggi banget Bang. Tinggi banget ini. Motor kita dan Ya. masih jauh ini di atas Masih jauh. puncak ini. Ini termasuk ya nyoteng ini ternyata itu merekamnya itu kesulitan ini. Iya. Ini jalan mundur ini. Iya. Kita ditemani sama Kang Ega ini. Kita mendapati akik. Barangkali menemukan harta karun Kang. Nah kayak gini nih, semacam fosil ini ya. Fosil kerang ya, kerang raksasa ini ya. Nah ini. Jadi memang ini jejak-jejak purbakala yang pantas kita teliti gitu ya. Nah ini lagi. Nah ini Mbak. Lagi kita menemukan batu aneh lagi Mbak ini Mbak. Nah ini Mbak. Nah ini batunya itu kayak gini. Ini kalau nggak salah ini fosil kelor ini Mbak, yang sudah membatu ini Mbak ya. Ada gurat-gurat kayunya ini loh. Semacam ini, bintik-bintik hitam keputihan warnanya, seperti fosil kayu ini, kayu purba ini. Kemudian fosil kelor. Ternyata banyak mustikanya Mbak. Banyak mustikanya. Ini, iya, makam wali ini ternyata banyak sekali mustikanya. Barangkali menemukan lagi Kang. Nah ini Mbak. Barangkali menemukan inten. Iya Atau emas. Coba ini ada aneh Mbak, ini batunya Mbak. Nah ini ada matanya ini Mbak. Nah ini. Banyak kanan lur. Iya. Yang di sini tuh banyak yang aneh-aneh gitu loh. Banyak yang aneh-aneh ini. Soalnya ini tempatnya sangat sakral dan juga sangat munggah sekali ya. Sangat wingit sekali dan sangat munggah wingit. kita ya. Ini munggah ini. Kita sudah menyampai di puncak ini lur. Nah itu kelihatan makamnya. Ternyata dari perjalanan naik ini kita sudah menemukan mustika wali ini sebanyak 3 buah gitu ya. Nah ini mustika wali ini sebanyak 3 buah. Ada yang tembus ya, batu akik ini. Ada yang fosil kayu, kemudian fosil kelor ini dengan serat-seratnya yang masih kita kentara ini, serat-serat kayunya. Dan ini ada batu fosil yang berwarna keunguan dengan sebuah cangkang kerang yang ada di tengah ini. Nah, masih terlihat ini cangkang kerang. Nah, ini mustikanya banyak di area ini, Pak. Banyak mustikanya ya lur. Nah, Barangkali kita menemukan mustikanya Wergul. nah itu. Barangkali Wergul. Ada ya Kang mustikanya agak Wergul itu? Iya, Wergul itu konon katanya cerita masyarakat itu ya. Wergul itu kan suka makan yuyu gitu ya, makan yuyu. Kemudian apa namanya? Kalau malam itu bersama-sama mencari ikan, yuyu dimakan. Tapi kemudian ketika buang hajat, masa Wergul buang hajat, Bah? Ketika apa? Buang kotoran. Nah, buang kotoran itu kemudian dieker-eker. Kita tidak pernah mendapati kotoran Wergul itu yang ungkul. Semuanya pasti semburat, eker-eker, dieker-eker. Karena konon katanya itu di dalam campuran kotoran Wergul itu ada mustikanya gitu ya. Kalau ketemu dieker-eker, dimakan lagi. Nah, itu kemudian konon katanya kalau satu Wergul atau seekor Wergul laki-laki biasanya ya, yang di tubuhnya ada mustika itu bisa menundukkan semua Wergul dalam kawasan itu untuk menjadi pengikutnya. Nah itu konon katanya kesaktian mustika Wergul Mbak ya. Ya itu. Nah memang mustika itu tidak Wergul saja kan ya?
Banyak sekali. Di dalam kitab di dalam bukunya History of Java, Thomas Stamford Raffles ketika berkunjung ke Jawa selama 5 tahun, Thomas Stamford Raffles selain memugar Candi Borobudur itu ya, menyaksikan di pasar-pasar ternyata itu banyak mustika yang dijual. Kemudian di situ itu ada bulu yang keluar di dalam perut unggas. Jadi di dalam perut ayam atau bebek atau banyak itu ya, ada mustikanya berupa bulu. Nah, itu mustika ayam, mustika unggas. Kemudian ada merpati Nikobar, mustika merpati Nikobar. Kemudian cula badak. Kemudian yang intinya adalah keanehan-keanehan yang muncul di dalam tubuh hewan ketika disembelih dan kemudian dibuka gitu ya. Ada semacam batu-batu mulia yang ada di dalam tubuh hewan. Termasuk mustika ular itu biasanya ada di atas kepalanya ular yang berwarna merah, itu mustika ular. Jadi mustika banyak yang berwarna putih di dalam tubuh banyak, atau banyak itu apa Mbak? Angsa kayak gitu. Nah itu pada masa Thomas Stamford Raffles ketika berkunjung ke Jawa tahun 1811 sampai 1816 gitu ya. Bahkan menulis dalam bukunya History of Java, di pasar-pasar Jawa itu dijual belikan mustika-mustika dari keanehan-keanehan dalam tubuh hewan, termasuk cula badak, kemudian tanduk rusa, kemudian merpati Nikobar dan berbagai keanehan dalam tubuh hewan lainnya. Ada yang mustika bulu babi itu, bulu perindo atau bulu apa itu? Memang ada, Kang? Iya. Termasuk pengikat tadi ya, buat pengikat atau gimana? Di dalam gimana? tubuh hewan, termasuk di dalam tubuh babi hutan yang ada di hutan ketika diburu pada masa kuno itu banyak sekali babi hutan yang terutama yang sudah tua dan besar itu ya. Selain kemudian siungnya, gading-gadingnya itu yang pernah dijadikan mustika, di dalam tubuh babi hutan itu ada sekumpulan bulu yang menyatu gitu ya, seperti rambut gitu atau bulu yang mengepal, segenggaman kepala manusia ini melumpuk jadi satu di dalam tubuh hewan. Itu ada pernah ya namanya mustika babi atau babi hutan. Nah itu juga katanya kemudian berkhasiat pengikat. Pengikat semacam, kemudian dipercaya oleh namanya masyarakat Jawa itu memang banyak sekali legenda dan mitos yang berkembang, termasuk tadi. Kang, itu ada ular naga itu. Itu ada ular naga jengongok itu. Iya. Ya itu lur. Nah, kita tidak sengaja menemukan ular naga itu. Iya. Jadi itu jengongok itu, kejadian tidak sengaja ini. Genteng itu memang ada arca ular naga, ular naga. Kemudian bersambung dengan gunungan wayang yang ada di puncak di atas ini. Memang naga. Itu nggak sengaja loh, Kang. Iya. Nah, itu naganya ada 4 itu termasuk. Iya, ternyata ada 4. Ada 4 lur. Itu fungsinya buat apa, Kang? Mani-mani atau gimana itu? Ya, naga sendiri itu seperti dalam mitologi kuno ya, tradisi kuno itu dipercaya bahwasanya alam semesta yang sangat luas ini ditopang oleh seekor naga besar di bawah alam semesta gitu ya, yang menopang alam semesta di atas kepalanya. Ini kemudian secara mitologi itu sebagai kemudian arti dari mitologi atau filsafatnya adalah bahwasanya memang naga itu adalah menopang keutuhan agar dunia itu tetap aman, damai dan adil serta tidak gonjang-ganjing gitu ya. Itu ditopang oleh seekor naga. Kan itu. Sebenarnya ya alam Majapahit, alam Nusantara, alam kemudian Pulau Jawa ini selalu menyimpan misteri. Jadi buminya yang mengandung peradaban dan pengalaman manusia sejak 1,5 juta tahun yang lalu ya. Juga berbagai macam peradaban dan lika-likunya, termasuk makam waliullah ya, atau orang-orang sakti atau orang-orang yang dekat dengan Tuhannya di situ. Kemudian di areanya ternyata juga area tanah Jawa ini sebenarnya banyak mineral-mineral aneh dan mineral-mineral yang sebenarnya itu masih misterius, dan tentunya kemudian ini butuh kajian ya, dan ini kemudian harus terus kita lestarikan tentunya momen-momen seperti ini, termasuk bagaimana kemudian generasi muda tidak hanya kemudian duduk-duduk wifi-an saja, kemudian di kafe-kafe saja, lakukanlah perjalanan-perjalanan agar kemudian tahulah keindahan alam semesta dan keindahan budaya Nusantara tentunya.